Salam. Saudaraku, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah dan rakyat masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Kita dalam konteks COVID-19 mempunyai hak perlindungan dari pemerintah. Tetapi juga pemerintah mempunyai hak untuk menegakkan aturan-aturan demi tertibnya masyarakat, mencegah terjadinya perkembangan COVID-19. Atas dasar itulah kita harusnya saling mendukung, bekerja sama. Kita tidak bisa sepenuhnya hanya menggantungkan kepada negara, pemerintah. Tetapi peran serta masyarakat untuk tertib prokes, vaksinasi sangat diperlukan. Saya tahu pemerintah begitu sulit menegakkan semua ini. Bahkan vaksinasi tantangannya luar biasa. Banyak orang yang tidak percaya, banyak orang yang tidak mendukung, banyak orang yang tidak mau dengan alasan vaksinasi konspirasi dunia, konspirasi beberapa negara. Bahkan ada yang tidak percaya dengan COVID, berani dengan COVID, menantang COVID, irasional, tapi nyata. Bagaimana mungkin benda yang tidak berwujud akan dilawan? Inilah yang mengakibatkan lahirnya PPKM. Meskipun PPKM itu sangat menakutkan dan sangat menyengsarakan buat siapa saja seluruh rakyat Indonesia. Tetapi jangan lupa, pemerintah tahu persis hal itu. Tahu semua kesulitan yang akan kita hadapi. Tetapi pemerintah tetap melakukannya. Mengapa? Karena pemerintah lebih mementingkan keselamatan dan kesehatan jiwa raga bangsanya. Itu pun pemerintah tidak lepas tangan. Bahkan pemerintah mengalirkan dana begitu besar, triliunan, untuk bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat yang kesulitan diakibatkan PPKM ini. Tetapi meskipun demikian, PPKM harus terus berjalan demi kebaikan bersama, dan saya sangat mendukung itu. Sekali lagi, ibarat kita minum obat, terasa pahit dan tidak menyenangkan, tetapi demi kesembuhan. Itulah PPKM. Anak saya 5, mau sekolah bayar, mau ambil rapot bayar. Kalau saya tutup, kalau omset nggak ada, macam mana untuk bayar yang lain-lainnya? Ya, saya tahu aturan, saya pun orang sekolahan. Ya, saya nggak mau ikutin aturan pemerintah. Saya merokok nggak, saya minum nggak, saya cek paling bersih dibandingkan yang ada di sini semua. Saya paling bersih. Ya, saya nggak mau ikutin semua. Ya, udah. Jangan, aku nggak mau terima surat-surat. Nah, melihat video tadi, saya betul-betul sangat terkejut. Bagaimana ada seorang anggota masyarakat, seorang pedagang yang membangkang melawan penegak hukum, yang menegakkan aturan di saat kita melaksanakan PPKM. Marah dan mengusir petugas keamanan, bahkan menyiram dengan mengatakan ini rumah saya. Saya heran. Dia mengaku orang berpendidikan. Seharusnya orang berpendidikan tahu hukum dan taat terhadap hukum. Ini kok malah membangkang. Bukankah ini dalam keadaan darurat? Harusnya bisa memahami itu. Bagaimana mungkin dengan mengusir aparat dengan mengatakan ini rumah saya? Pertanyaannya, bagaimana seandainya di rumahnya terjadi kebakaran? Bagaimana seandainya di rumahnya terjadi perampokan dan pembunuhan? Apakah mungkin dia tidak meminta bantuan pemerintah, bantuan aparat keamanan, aparat ketertiban? Tidak mungkin. Bahkan dia mengusir TNI, marah ke TNI, menganggap itu bukan tugas TNI. Loh, bagaimana katanya orang tahu hukum? Justru TNI diperbantukan mengikuti aturan undang-undang. Itu berhak karena diatur oleh undang-undang. Dalam keadaan darurat seperti ini, TNI membackup tugas Polri. Polri dan TNI membackup tugas Satpol PP. Dibenarkan undang-undang. Jadi jangan marah-marah menganggap TNI tidak layak. Dalam konteks ini, dalam konteks PPKM, TNI, Polri berhak
karena dia diperbantukan pada Satpol PP. Jadi taat hukum kita, tidak ada sebuah rumah tangga atau dimanapun, di negara manapun yang tidak terikat pada aturan dan peraturan serta perundang-undangan. Jadi jangan cuma menuntut kewajiban. Dan saudara, kita harus ingat juga, keadaan ini berlangsung bukan selamanya. Bahkan dalam sejarah Republik Indonesia mungkin baru ini. Mengapa kita harus berpikir dua kali untuk membantu pemerintah dalam keadaan darurat seperti ini? Mari kita mengambil peran serta masing-masing. Bukankah kita hidup di sebuah negara kita bersama, yang harusnya kita jaga. Kita jaga ketertiban bersama, kita jaga keselamatan bangsa. Kalau kita mencintai bangsa kita jaga ketertiban bersama. Bukan ego rumah tangga, bukan hanya memikirkan istri dan anak. Tak begitu dong. Toh pemerintah juga membantu dalam keadaan seperti ini. Bukan hanya vaksinasi gratis yang begitu besar biayanya. Bahkan PPKM adalah tugas negara yang besar, mengeluarkan dana besar, mengerahkan semua kekuatan. Ini semua pengorbanan pemerintah. Dan jangan kita biarkan hanya semua ditanggung oleh pemerintah. Kita sebagai bangsa negara, kita sebagai rakyat harusnya berani mengambil resiko, berani ikut bertanggung jawab, mengambil tanggung jawab demi kebaikan bersama. Undang-undang jangan hanya dilihat untuk kepentingan orang per orang atau rumah tangga per rumah tangga, tetapi undang-undang diperuntukkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Bisa saja kita tidak butuh, tetapi ini diberlakukan untuk seluruh rakyat. Jadi, kalau kita memang merasa berpendidikan, tunjukkanlah dalam sikap, ucapan, dan tindakan-tindakan kita. Dalam konteks COVID-19, taati aturan hukum, taati peraturan pemerintah, demi kebaikan bersama. Sekali lagi, demi kebaikan bersama. Tidak ada hubungannya vaksinasi dengan takut atau tidak takut dengan mati. Tidak berarti orang yang divaksin itu orang-orang yang penakut. Tidak. Tidak. Tetapi tidak juga pemberani lantas harus menyodorkan hidungnya ke hidung orang yang sakit terpapar COVID-19. Apakah itu juga itu berarti pemberani? No, tidak. Jadi, bagaimana peran serta kita masyarakat dalam menghadapi wabah virus corona COVID-19 yang bukan saja terjadi di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, begitu dahsyat. COVID-19 tidak mengenal agama, tidak mengenal bangsa, tidak mengenal ras, tidak mengenal suku. Siapapun dilibas. Jadi tidak ada jalan lain. Mari kita ikuti prokes. Mari kita vaksinasi COVID-19 demi kesehatan dan keselamatan bangsa kita. Tidak ada jalan lain. Kita harus dukung pemerintah sebagai tanggung jawab kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Dalam hidup dimanapun, tidak ada orang hanya punya hak, tetapi orang juga harus punya tanggung jawab. Begitu juga dalam kasus ini. Pemerintah telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Sekarang kita tunjukkan tanggung jawab kita untuk mentaati aturan pemerintah demi segera selesainya wabah virus corona COVID-19 ini. Mari kita sama-sama mengambil tanggung jawab. Jangan serahkan semua kepada pemerintah. Masing-masing mengambil peranan dalam sebuah kebersamaan demi kemajuan bangsa dan negara kita. Agar kita segera bangkit dan take off dari keterpurukan ini. Negara take off perekonomian, kita pun take off dalam kehidupan kita, dan anak-anak kita bisa kembali bersekolah, menuntut ilmu setinggi-tingginya. Ingat itu. Terima kasih. Salam kami, Horas Aritonang di Medan.